Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Delapan belas warga Kiwirok akhirnya kembali ke kampung halaman setelah hampir setahun mengungsi. Petani di Merauke mengeluh pada wakil presiden soal langkanya BBM dan pupuk. TPID Kota Jayapura pastikan stok sembako aman jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk memastikan kebutuhan pokok aman jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak atau sidak berbagai kebutuhan pokok di pasar modern dan tradisional di Jayapura. Dari hasil pemantauan, harga bahan pokok berupa telur, tepung, beras, dan sayur sejauh ini masih wajar. Cabai keriting misalnya dijual Rp65.000 per kilogram, naik dari Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai kecil justru turun dari Rp90.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dijual Rp55.000 per kilogram, bawang putih di pasar modern dan tradisional dijual Rp35.000 per kilogram, dan minyak goreng subsidi dijual Rp14.000 per liter. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan Pemkot Jayapura memastikan ketersediaan bahan pokok aman. Pihaknya juga meminta para distributor dan pedagang agar tidak memainkan harga dan menimbun barang, karena bila ada laporan akan dicabut izin usahanya. Pada umumnya kesimpulannya itu relatif stabil. Ya. Lalu dari sisi ketersediaan stok juga, tadi beberapa yang kita kunjungi, stoknya dijamin aman. Aman, ada yang sampai dengan 1 bulan, bulan Desember sampai Nataru, itu bisa aman, tersedia. Misalnya kalau udah beras dolok atau itu, sampai 3-4 bulan ke depan. Sehingga, apalagi akan ada lagi tambahan yang masuk lagi dari luar untuk ketersediaan stok. Yang saya minta adalah terutama kepada para distributor atau supplier, itu supaya kalau barangnya ada, kemudian permintaan pasar itu ada, segera dipenuhi, jangan tahan. Kalau tahan justru bisa menimbulkan gejolak harga di pasar ini. Begitu barang ada, tersedia, ada permintaan di pasar-pasar, pasar modern ke pasar tradisional, langsung dipenuhi. TPID Kota Jayapura akan terus memantau kebutuhan harga bahan pokok dan menyalurkan bantuan perlindungan ke nelayan, petani, peternak, pengemudi angkutan umum, hingga pengemudi ojek, baik daring maupun laring, berupa uang tunai yang terima selama 3 bulan ke depan. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Lahan pangan Susweni di Manokwari, Papua Barat yang menjadi kebun percontohan untuk pangan lokal mulai membuahkan hasil. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Ahad kemarin ikut memanen sayur bayam bersama OPD setempat. Paulus Waterpauw mengatakan konsep kebun di Susweni ini juga bisa diterapkan di sekeliling rumah dengan menggunakan pot. Lahan pangan Susweni diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Paulus mencontohkan ribuan hektar lahan terbuka di New Zealand ditanami rumput untuk makanan domba dan sapi. Mau datang di sini mulai tanam-tanam. Tadi ada bayam yang sudah panen ya. Kita nanti sebentar lagi 1-2 bulan ke depan sudah banyak juga yang panen. Tadi ada semangat di situ. Nah dari situ kita coba evaluasi lagi, kita kaitkan, terhubungkan lagi dengan para pihak ahli. Tadi dari balai ya, balai penelitian, saya sudah bicara juga dengan mereka. Nanti kita coba bahas. Ini nanti dari Unipa. Oke, pokoknya kearifan yang kita punya, kita manfaatkan baik-baik untuk makanya bikin dia yang bagus lah. Memang awal ya begini, masih begini kan, masih tradisional ya. Awalnya, tapi semangatnya sudah ada. Tadi Pak Laktuan disampaikan tuh, semangatnya sudah ada. Yang penting kita buat dia sedemikian rupa.
bisa nih. Lahan percontohan. Jadi kalau ada kebun bunga di mana tuh? Di Bogor tuh, di mana? Naik ke Megamendung tuh, ke arah Puncak Cisarua. Nah, suatu saat kita juga punya kebun sayur mayur yang bisa menjadi percontohan di sini, yang nanti jadi laboratorium hidup untuk anak-anak pelajar dari usia-usia dini, mereka sudah mulai dididik. Nah, itu kita bikin contoh lahannya ada di sini, kita manfaatkan dengan baik. Pemprov Papua Barat akan melibatkan para ahli untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan percontohan hingga laboratorium hidup, sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran mulai dari anak usia dini. Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang hadir di lokasi yang sama mengapresiasi langkah Gubernur dengan memanfaatkan lahan tidur. Sebuah langkah yang benar-benar sesuai dengan daya dukung daerah. Kita punya lahan yang tersedia cukup memadai, lalu kemudian banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga kemudian langkah yang diambil oleh Pak Gubernur untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak termanfaatkan ini berdampak sangat luas sekali. Manfaatnya bisa untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur dan juga kebutuhan pangan di daerah, tetapi juga memberikan pendapatan tentu kalau kemudian ini bisa jadi contoh buat petani-petani yang sejenis ini. Sekali lagi ini kerja-kerja yang saya kira terukur, luar biasa, dan benar-benar sesuatu yang dibutuhkan. Lahan seluas puluhan hektar Susweni di Manokwari sengaja dimanfaatkan Paulus Waterpau untuk kebutuhan masyarakat. Ia menggerakkan seluruh OPD untuk menanam sayur-sayuran dan kebutuhan pokok. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Perum Bulog kantor wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat menjamin ketersediaan beras sebanyak 27.000 ton beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Bumi Cendrawasih selama 3 bulan ke depan. Beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan tersebut diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Manajer Operasional Pelayanan Publik Bulog Papua dan Papua Barat, Muhammad Yusri Mu'in, meminta warga tidak perlu khawatir kehabisan stok beras. Papua Barat itu 27.000 ton. Ya, 27.000 ton. Baik stok yang dalam gudang fisik dengan yang stok yang sementara dalam perjalanan dan sementara bongkar di pelabuhan. Dengan rata-rata kebutuhan penyaluran per bulan itu 7.000 ton, 5.000 sampai 7.000 ton, berarti ketahanan stok kita 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi aman ya? Aman. Apalagi untuk ketahanan ketersediaan stok pangan, khususnya untuk pangan pokok ini sangat aman. Dihimbau kepada masyarakat tidak usah panik karena harga sangat terkendali ya. Stok kita banyak, jadi dihimbau kepada masyarakat tidak usah terlalu panik dengan masalah stok banyak. Kemudian khusus untuk Jayapura saat ini yang ada ini adalah di dalam fisik ini adalah kurang lebih 700 ton ya. Kemudian ada sementara bongkar ada yang kontainer ini. Ini di depo pelabuhan itu kurang lebih 500 ton. Hari ini ya? Ya, hari ini. Jadi kurang lebih 1.200 ton. Tetapi ada dalam perjalanan itu kurang lebih 1.250 ton. Jadi ini sangat kuat kita. Khusus untuk stok Jayapura memang kita sangat kuat karena ini menghandle beberapa kabupaten dan termasuk juga untuk menghandle ketersediaan stok di Wamena. Jadi sangat kuat. Rata-rata yang beras yang masuk ini adalah beras dari Sulsel. Dari Sulsel. Tahun-tahun kemarin ada sebagian dari Merauke, tapi karena Merauke tahun ini agak menurun produksinya sehingga banyak dari Sulsel. Iya. Bulog Papua bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Untuk itu Bulog Papua gencar menggelar pasar murah guna menekan angka inflasi serta mewujudkan kedaulatan pangan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.